Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T67, yaitu surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trika Silembong, pemohon nomor R3163-F-2-FD-2 2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Thomas Trika Silembong dan berdasarkan surat bukti T68 yaitu surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor R3163 kepada tersangka Thomas Trika Silembong berdasarkan bukti tanda terima tanggal 1 November 2024. Menimbang dari bukti T62 dan 67 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pemberitahuan SPDP masih dalam tenggang waktu sebagaimana putusan MK RI nomor 130 yaitu 3 hari dan bukan melebihi 7 hari seperti yang didalilkan oleh pemohon. Perhitungan yang melebihi 7 hari yang disampaikan oleh pemohon tersebut semestinya tidak dihitung sejak adanya surat perintah penyidikan Prin 83A tanggal 15 Oktober 2024 atau Sprindik 15 Oktober 2024 yang SPDP-nya hanya diserahkan kepada KPK dan penuntut umum karena SPDP tersebut belum menyebutkan siapa tersangkanya. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penahanan yang dipermasalahkan oleh pemohon yang menyatakan penahanan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif penahanan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada dasarnya suatu penahanan dapat dikategorikan sebagai suatu penahanan yang tidak sah bila mana penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, penahanan tidak disertai surat perintah penahanan dan tidak menyampaikan tembusan kepada keluarga ataupun tersangkanya, penahanan yang tidak menyebutkan alasan yang jelas, penahanan tidak menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanannya tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan melebihi batas waktu dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang tidak mendapat izin atau persetujuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP dan dalam perkara ini tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon adalah tindak pidana korupsi melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun sehingga telah memenuhi syarat objektif yang ditentukan. Menimbang bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah syarat yang merujuk pada kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi yang kesemuanya ini digantungkan pada pandangan dan penilaian penyidik yang menahannya, sekalipun sesungguhnya kekhawatiran tersebut di sisi lain tidak mungkin lagi dilakukan oleh tersangka. Menimbang bahwa setelah juga memperhatikan surat bukti T72 yaitu surat perintah penahanan dan telah diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya. T73 yaitu berita acara pelaksanaan penahanan. Surat bukti T75 yaitu surat perpanjangan penahanan yang juga telah diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya. Sehingga secara administrasi telah dipenuhi oleh termohon di mana penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penahanan disertai surat perintah penahanan dan menyampaikan tembusan kepada tersangka atau keluarganya. Penahanan menyebutkan alasan yang jelas
penahanan menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang mendasar penahanan, penahanan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4, penahanan tidak melebihi waktu atau batas penahanan terhadap pemohon dan tidak perlu mendapat izin atau persetujuan sebagaimana ditentukan oleh undang. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan diajukan oleh pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini, mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Itulah putusan dari majelis ya. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah selesai, sidang nyatakan ditutup. Yang kedua, tinggal seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum dari mantan Menteri Perdagangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.